Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukurlah kepada Allah karena kita semua milik Allah dan kita dimudahkan untuk menjalani hidup ini karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidur saja kita diurus oleh Allah, padahal kita sedang tidur. Jantung kita digerakkan, darah kita dialirkan, sehingga kita bangun sudah dalam keadaan segar. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita selalu meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kewajiban utama seorang hamba. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menekankan bahwa yang paling pokok kewajiban seorang hamba selama hidupnya adalah bersyukur. Dan ini rahasianya mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan kata syukur dengan kufur. Jadi kalau seorang tidak mau bersyukur, maka pasti dia akan jatuh dalam kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi seorang yang tidak mau bersyukur, maka dia akan jatuh dalam kufur. Syukur artinya menggunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Misalnya, saya diberi peci oleh teman-teman di sini. Kalau saya gunakan peci ini di kepala, maka berarti saya bersyukur atas nikmat peci. Maka teman-teman senang bahwa pecinya sudah dipakai ceramah oleh Ustaz, dipakai khutbah dan sebagainya. Tapi kalau tiba-tiba suatu hari peci ini saya letakkan di kaki, pasti teman-teman akan marah dan akan mengatakan bahwa ini Ustaz kurang ajar, udah nggak usah kasih peci lagi, karena peci yang kita berikan diinjak-injak di kakinya. Bayangkan bagaimana murkanya Allah ketika mata ini berjam-jam digunakan melihat apa yang Allah haramkan. Ketika lidah ini digunakan berkata-kata kasar, berkata-kata sombong, berkata-kata bohong, Allah sangat murka. Karena itu nanti hisab di alam akhirat adalah setiap partikel kecil yang kita gunakan dari tubuh kita ini akan dihisab oleh Allah. Dan cara Allah menghisab, Allah membuat semua anggota tubuh ini bicara. Dan Allah tidak menggunakan persaksian dengan lidah kita lagi, karena lidah ini seringkali selama di dunia digunakan untuk berbohong. Maka Allah tutup ini mulut, lalu Allah perintahkan tangan berbicara, kaki bersaksi, dan Allah perintahkan kulit bersaksi. Di sini kita mengerti ayat yang Allah firmankan dalam surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti akan tiba saatnya di hari kiamat, mulut ini aku tutup, kata Allah, dan aku jadikan tangan berbicara dan kaki bersaksi. Bukan hanya itu, kata Allah, kulit yang kita gunakan ini akan berbicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Mereka berkata pada kulitnya, wahai kulit, kenapa engkau bersaksi? Aku sudah merawat kamu, aku sudah menjaga kamu. Lalu kulit menjawab, antaqana Allah, Allah yang membuat aku berbicara, dan Allah bisa membuat segala sesuatu bicara. Bukan hanya itu, bumi yang kita injak ini milik Allah, dan setiap jengkal bumi ada chip yang akan merekam setiap apa yang kita kerjakan. Allah berfirman, di hari kiamat nanti bumi akan bersaksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Pada hari kiamat nanti bumi akan berbicara dan dia akan menjadi saksi. Nabi merekam dalam sebuah hadisnya apa yang akan bumi ucapkan nanti. Qalatil ard fa'ala fulan yawma kada wa kada fi sa'ati kada wa kada ala dhahri. Si fulan nanti, kata bumi, si fulan ya Allah, selama di bumi, selama di dunia, di atas punggungku, dia telah melakukan ini itu, jam sekian, hari sekian. Semua ada perhitungannya. Nah inilah teman-teman, mengapa kita harus bersyukur pada Allah, karena kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita berkumpul di sini, kita ingin membangun semangat kita mencari ilmu. Ingat bahwa jangan jadikan ijazah sebagai tujuan. Karena siapa yang menjadikan ijazah sebagai tujuan dalam mencari ilmu, maka harga dirinya selama mencari ilmu dan selama hidupnya hanya senilai ijazah itu. Dan dia mencari ilmu hanya kepentingannya, yang penting aku lulus ujian. Dan orang yang belajar untuk ujian, dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu bermanfaat. Al-imtihan li-ta'allum, la at-ta'allum lil-imtihan. Harus dibalik. Ujian untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Musibah terbesar yang terjadi dalam dunia, para pelajar, para mahasiswa dalam menuntut ilmu, seringkali ujian dijadikan tujuan, sehingga mereka tidak mau belajar kecuali untuk ujian. Begitu selesai ujian, ilmunya lupa. Padahal seandainya dia belajar bukan karena ujian, maka ilmu yang didapat akan menjadi ilmu yang bermanfaat baginya. Ingat bahwa buku-buku materi yang telah nanti teman-teman dapatkan itu hasil dari sebuah penelitian, dan itu hasil daripada sebuah seleksi, bahwa itu pegangan yang kalau kita kuasai yang baik, kita akan bisa berdakwah dengannya. Maka kalau kita belajar mata ujian hanya untuk ujian, kita betapa sempitnya hidup kita. Nah, ini bedanya antara para pendahulu kita dengan kita sekarang. Para pendahulu mencari ilmu, mereka tidak pernah mencari ilmu karena jasa. Mereka mencari ilmu karena ini jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan jannah. Siapa yang mencari ilmu, apalagi yang kita pelajari di sini ilmu syariat,
ilmu tafsir, ilmu Quran, ilmu dakwah, ilmu hadis, itu yang kita pelajari. Nggak ada lagi. Maka kalau kita belajar karena Allah, ini yang kata Nabi, kita sedang menuju surga. Maka mengapa kita berkumpul hari ini? Untuk kita merefresh kembali semangat kita mencari ilmu. Jangan sampai ada yang kendor, jangan sampai ada yang dipengaruhi oleh hal-hal yang kurang baik, sehingga menyamakan tempat kita mencari ilmu ini seperti yang lain-lainnya, sekedar datang, absen, selesai. Tidak. Lembaga ini dibangun untuk mencetak generasi yang benar-benar mencerahkan, benar-benar mengantarkan ajaran Allah SWT kepada pemahaman yang benar. Dan alhamdulillah para dosen di sini adalah mereka tamatan luar negeri yang mereka sudah belajar di berbagai universitas di luar negeri, dan rata-rata mereka berbahasa Arab. Nah, itu yang ingin kita tekankan. Mumpung masih belajar, jangan hanya datang untuk mengisi absen. Berusahalah untuk datang membawa persepsi. Sebelum masuk kelas, baca itu buku. Begitu ada pemahaman itu diskusikan dengan dosen. Apakah benar yang aku pahami dengan yang dosen pahami? Setelah itu buat catatan. Biasakan menulis, karena menulis bagian dari peradaban Islam. Karena itu yang Allah turunkan pertama-tama perintah Iqra, yang di dalamnya ada tentang pentingnya menulis. Alladzi 'allama bil qalam. Perhatikan bahwa menulis ini bagian dari ilmu yang Allah jaga. Karenanya belajar menulis Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan sejak awal-awal manusia. Nabi Adam adalah nabi yang pertama-tama Allah beri wahyu. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha, Allah ajarkan ilmu. Selama 1000 tahun Nabi Adam alaihissalam menjaga keturunannya sampai akhirnya kemudian Nabi Adam wafat, dilanjutkan oleh Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Idris termasuk yang pertama-tama Allah ajarkan menulis. Nah, mahasiswa identik dengan menulis. Akhir-akhir ini dengan munculnya sosial media, menulis sudah mulai mengurang. Budaya membaca sudah semakin hilang. Ini mengerikan. Hampir kalau kita dikasih tugas, ya, kalau dosen mengasih tugas, hampir rata-rata mahasiswi copy paste. Bukan menuangkan apa isi pikirannya, tetapi copy paste. Ini sudah mulai melemah. Datanglah ke perpustakaan atau ke Gramedia. Dulu ketika pertama kali kita melihat Gramedia, penuh dengan ilmu, penuh dengan buku. Sekarang sudah merasa bahwa buku semakin gak laku. Dan di Gramedia sudah berubah, toko buku semakin sedikit, yang lain adalah aksesoris. Ini budaya ilmu bagian daripada peradaban Islam. Allah perintahkan pertama-tama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq agar kita menjadi generasi pembaca, generasi penulis. Karena yang setelah perintah Iqra yang Allah turunkan surah Al-Qalam, wal qalami wa ma yasturun, ini Allah turunkan. Jadi urutannya jelas. Jadi maksudnya apa? Seorang tidak akan bisa menulis kalau dia tidak belajar ilmunya. Nah, mumpung teman-teman di sini sedang belajar, maka pelajaran yang dijadikan buku pegangan itu dibaca diulang-ulang. Dan bukan untuk sekedar membaca,
tapi untuk sharing kepada teman-teman. Gunakan sosial media untuk kita bisa sharing, berceramah, menyampaikan, karena ilmu yang kita baca, kita pelajari itu ilmu penting bagi teman-teman yang lain. Betapa banyak di luar sana yang mereka itu ingin mencari ilmu seperti kita. Pak Ustadz, aku ingin seperti murid-muridnya Pak Ustadz, bisa nggak, kapan, bagaimana caranya? Sampai mereka meluangkan waktu mengundang Ustadz untuk berceramah di perusahaan-perusahaan di Jakarta. Itu sebetulnya mereka ingin kuliah seperti kita. Nah, kita yang kuliah malah kurang bersungguh-sungguh. Sementara mereka yang sedang bekerja di kantor-kantor, mereka ingin mencari ilmu. Bahkan mereka hampir menyusun jadwal kajian itu hampir setiap hari. Setiap selesai zuhur ada kajian. Itu merupakan ekspresi bahwa di luar sana banyak yang merindukan ilmu kita. Maka berusahalah kita, begitu kita dapat ilmu, sekalipun satu buku. Kok akan satu buku? Satu halaman saja dari ilmu yang kita dapatkan, itu bisa menjadi materi berjam-jam kalau kita mampu mengeksplorasi, mengembangkannya. Misalnya nih, kita baca satu halaman tentang bab niat. Innamal a'malu binniyat, satu hadis saja. Ini bagi seorang mahasiswi, ini bisa menjadi materi berbulan-bulan. Bicara tentang niat. Para ulama tidak pernah berhenti membahas tentang niat. Dan bahkan hampir setiap buku yang mereka tulis dibuka dengan bab ikhlas, bab niat. Ditanya, kenapa wahai Syekh? Mereka menjawab, ini akhaf an aqa'a fi riya fi kitabati hadzal kitab. Aku takut jatuh dalam riya ketika aku menulis buku ini. Jadi bab niat saja kita bicarakan, satu hadis saja itu bisa berjam-jam, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun gak pernah selesai. Dan pembicaraan satu hadis ini itu bisa menjadi tema sepanjang masa. Bahkan ada sebuah disertasi doktor ditulis oleh salah seorang ulama besar namanya Dr. Sulaiman Al-Ashqar, termasuk orang modern. Dia menulis disertasi ditulis tentang babul ikhlas, tentang ikhlas. Perhatikan, orang nggak pernah menyangka disangkanya sudah banyak dibahas orang, sudah selesai, ternyata bisa diteliti menjadi sebuah disertasi doktor. Maksud saya apa? Maksudnya satu halaman dari buku yang kamu pegang, jadi pegangan itu jangan hanya dilewati begitu saja, karena masing-masing ilmu itu mempunyai titik tekannya. Maka dalam mencari ilmu, sekali lagi, siapa yang niatnya hanya untuk ujian, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya bisa lulus ujian. Dan boleh jadi lulus ujian karena dosen yang kasihan, atau karena mungkin dia bisa menjawab yang benar, tapi hanya itu yang bisa dilakukan. Namun apa gunanya kita berjam-jam, berbulan-bulan, satu semester duduk di sini, tapi kita tidak mampu menyerap ilmu kita dapatkan. Oleh karena itu, ada 3 cara yang paling penting dalam kita belajar. Ca-lis-mo. Apa? Ca-lis-mo. Baca, tulis, ngomong. Itu aja. Jadi kamu dapat ilmu, baca, terus tulis di artikel. Setelah itu ngomong, ceritakan kepada orang. Tadi aku baca satu halaman ini. Banyak sekali muncul di TikTok, di mana itu anak-anak muda. Dia itu baca satu halaman terus dia ceritakan. Akhirnya menjadi viral karena ilmu itu belum pernah orang tahu. Nah, kamu teman-teman semua mahasiswa, kamu akan dapat ilmu itu di sini, dan kamu akan dapat pemahaman dari dosen-dosen yang mereka memberikan arahan yang benar. Ingat bahwa pemahaman itu lebih penting daripada sekedar teks. Sekali lagi, pemahaman lebih penting daripada sekedar teks. Makanya kata Allah dalam Quran, liyatafaqahu fid-din, bahwa tugas fikih memahami teks secara benar ini sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang berperang dengan Allah taruhannya menjadi syahid, sama mahasiswi yang sedang belajar mencari ilmu
liyatafaqahu fid din, untuk bertafaqquh, untuk memahami kandungannya, sehingga dia bisa menjelaskan kepada orang-orang. Itu seperti orang sedang berperang dengan Allah, dan kalau dia mati syahid. Nah, itulah fikih. Nah, oleh karena itu teman-teman, cara belajar yang baik, jangan masuk ke kelas dengan otak hampa. Masuklah kelas setelah membaca buku yang akan kita pelajari. Hari ini besok aku akan belajar tentang tafsir surah Al-Alaq misalnya. Aku baca, aku buka tafsir yang lain. Setelah itu aku masuk kelas, aku dengarkan apa kata dosen, aku perbandingkan apa yang aku pahami dengan apa yang dosen jelaskan. Kalau kita sudah pandai menggabung itu, insya Allah setelah itu teman-teman akan mudah untuk mentransfer. Makanya mengapa kok para ulama selalu mengatakan, nah, kalau kau mencari ilmu, carilah ilmu nafi. Mengapa doa-doa selalu dikatakan Allah marzuqni ilman nafi'ah, beri aku ilmu bermanfaat. Ada apa dalam kata nafi'? Fatamfa'uhu dzikra dalam Al-Quran dan Surah Abasa. Mengapa berkaitan manfaat? Bahwa beda antara pengetahuan dengan ilmu. Kalau pengetahuan, bahasa Arabnya ma'rifah, kita nggak ada hubungan dengan amal, tidak ada konsekuensi amal, itu namanya ilmu, itu namanya pengetahuan. Yang penting aku tahu, aku buka, aku dengarkan, sudah penting aku tahu. Tapi kalau ilmu ini harus dihubungkan dengan hati, sehingga iman yang ada dalam hati itu menjadi tumbuh dengan baik. Jadi ilmu ini ibarat air bagi pohon iman yang sudah ada dalam hati kita. Allah mengumpamakan dengan pohon kasyajaratin thayyibah. Nah, supaya apa nih pohon disertai dengan ilmu? Supaya akarnya menghunjam di hati. Asluha sabitu. Kalau sudah menghunjam di hati, pohon iman ini akan bagaimana? Dia akan tumbuh tinggi menjulang. Wa far'uha fis sama. Ketika akar sebuah pohon itu kokoh dan pohon ini tumbuh dan baik, maka ada dua manfaat kita dapatkan. Pertama, setiap kali kita berteduh di bawah pohon ini, kita akan merasa aman. Betapa indahnya hidup seorang istri di bawah naungan suami yang kokoh imannya. Itu makna kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Yang kedua, pohon ini bukan hanya memberikan ketenangan dan keteduhan karena dia kokoh, tapi juga kata Allah, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idin rabbiha. Pohon ini akan memberikan jaminan kesejahteraan. Maka siapa saja yang betul di bawah pohon ini, dia dijamin dapat buah-buahannya. Bayangkan bahagianya seorang istri hidup di bawah naungan seorang suami yang imannya kokoh sehingga memberikan rasa aman dan dia memberikan jaminan kesejahteraan. Nah, ini hakikat ilmu, anak berhubungan bahwa kita mencari ilmu bukan sekedar datang ke kelas selesai, ada ujian nanya halamannya berapa kata Ustaz, lalu minta sedikit kurangi Pak Ustaz. Bukan itu ilmu. Ilmu adalah, teman-teman, seperti engkau menanam pohon itu dan engkau memilih bibit terbaik dari pohon yang akan kau tanam, dan engkau suburkan lebih dahulu itu tanah sebelum engkau menanamnya. Begitu tanah disuburkan, pohon ditanam, pohon mulai tumbuh, kau merawatnya, menyiramnya, melindunginya, memberikan pupuk sehingga dia tumbuh dengan baik. Setelah berbuah, kau menjaganya. Jangan sampai ada hama yang merusaknya, jangan sampai ada binatang yang menghancurkan buah itu. Seperti itu seorang mencari ilmu.
dia menyiapkan hatinya lebih dahulu, disuburkan hati sehingga hati terbuka. Bagaimana supaya aku hadir ke kelas, aku cinta ilmu, bukan sekedar hanya datang mengisi absensi, bukan, tapi aku datang ke kelas aku untuk menyuburkan hatiku. Nah, setelah itu dapat ilmu, kau jaga, kau rawat, kau tulis, kau ceritakan kepada orang-orang. Apa kata Allah? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kau ceritakan kepada orang-orang ilmu yang kau dapat. Nah, sehingga begitu dia tumbuh, maka berbuahlah seperti seorang ahli fikih. Dia bisa berhasil menggali dari ayat Quran kesimpulan fikih. Muncullah ulama-ulama besar dalam sejarah yang mereka hasil daripada menjaga ilmu yang mereka dapatkan, sehingga mereka berhasil melahirkan qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berhasil merumuskan dari Al-Quran hadis ada ensiklopedia fikih, dari bab taharah, bab ibadah, bab muamalah, bab daulah, lengkap semuanya. Itulah namanya madhab. Karena mereka berhasil melahirkan ijtihad yang luar biasa, menggali di Quran dan hadis. Dari mana itu? Dari ilmu yang mereka tanam dalam hatinya. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan bahwa yang paling menentukan dalam mendapatkan ilmu adalah hati, dan yang paling menentukan dalam menjelaskan ilmu adalah hati. Sampai beliau mengatakan bahwa tafsir Al-Quran huwa qalbuka. Dalam kau menjelaskan Al-Quran, yang paling penting adalah hatimu, bukan qiraatuka, bukan sekedar apa yang kau baca. Karena banyak orang membaca banyak, tapi karena hatinya kotor, dia melahirkan pemikiran menyesatkan. Betapa indahnya ketika dia berhasil membaca banyak dan hatinya bersih, hatinya lurus, maka dialah yang akan memberikan penjelasan ilmu yang mencerahkan. Teman-teman semua, rahmatullah, jangan dikira munculnya orang besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, mereka begitu saja. Mereka begitu saja. Jangan dikira. Enggak. Ya. Nih kalau saya ceritakan nih, saya membaca Manaqib Abu Hanifah. Seperti apa hidupnya Abu Hanifah? Abu Hanifah seorang pedagang. Dia kaya raya. Jadi saking kayanya Abu Hanifah ini, dia sampai ke level passive income. Jadi sekalipun beliau sibuk mengajar, tapi usahanya jalan. Itu Abu Hanifah. Tahu tidak teman-teman? Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah yakhtibul Quran fi kulli lailah fi rak'atin wahidah. Abu Hanifah setiap malam khatam Quran dalam satu rakaat. Jadi habis salat Isya dia membaca Al-Fatihah, dia salat satu rakaat langsung membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran langsung dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, baru ruku Abu Hanifah setiap malam. Coba bayangkan, Masya Allah, kita nggak kebayang. Dan saya berkali-kali baca kisahnya ini dari buku Manaqibnya, sampai saya menemukan ada orang yang ngetes ini Abu Hanifah ini benar nggak nih begitu. Dia tanya kepada istrinya, Ummu Hanifah. Dia tanya, ya Ummu Hanifah, nah, mata yanamu ma'aki Abu Hanifah. Kapan Abu Hanifah tidur bersamamu di malam hari? Apa kata Ummu Hanifah? Ma ra'aituhu yanamu jambi ala firashi mundu an zawajani. Belum pernah tidur bersamaku di malam hari sejak menikah dengan aku. Berarti Abu Hanifah setiap malam dia mengulang-ulang hafalannya dalam satu rakaat Al-Quran. Bayangkan. Terus ditanya, mata yanamu ma'aki, kapan tidur bersamamu? Maka dikatakan, yanamu ma'i ma baina dhuhri wal asr. Dia tidur bersamaku hanya antara zuhur dan asar. Jadi
Masya Allah. Paginya mengajar ilmu, malamnya sholat malam, istirahatnya antara duhur dan asar. Itu ulama kita. Itulah yang saya katakan menyuburkan hati. Karena ilmu ini tidak akan pernah masuk dalam hati yang tertutup. Tugas kita ini gimana membuat kita terbuka. Nah, di kampus ini kita akan membimbing teman-teman semua agar terbuka hati itu, sehingga kita bisa menerima ilmu dengan lapang dada. Ini baru Abu Hanifah yang ceritakan. Nah, Imam Syafi'i lain lagi. Imam Syafi'i bagaimana cara menyembuhkan hatinya? Karena Syafi'i yaqra'ul Quran fi kulli syahrin 30 khatmah. Imam Syafi'i setiap bulan hatam 30 kali hatam. Jadi bukan one day one juz, one day one Quran, bukan odok. One day one Quran. Itu Imam Syafi'i. Wa fi Ramadan yakhtimu Syafi'i 60 khatmah. Di bulan Ramadan Imam Syafi'i hatam 60 kali hatam. Saya belum percaya riwayat ini sampai akhirnya ketika saya sedang nulis disertasi di International University di Islamabad. Saya ada satu nama perawi yang ingin saya cek. Namanya Imam Ad-Dhahhak. Maka saya buka di buku Tahdhibul Kamal karya Imam Al-Mazzi tentang buku perawi. Itu sekitar 30 jilid. Nah, di situ ada salah seorang perawi yang saya cari, Imam Ad-Dhahhak. Pas saya baca Imam Ad-Dhahhak, saya menemukan kisah beliau mengatakan bahwa kuntu usahibu Syafi'i fi Ramadan. Aku ingin seperti Imam Syafi'i di Ramadan. Akhtimul Quran 60 khatmah. Ingin aku khatam Al-Quran 60 kali khatam. Fama khatamtu illa 59 khatmah. Ternyata aku hanya berhasil 59 kali khatam. Akhirnya dia mencoba lagi yang kedua, yang ketiga. Ternyata terakhir dia mengatakan bahwa la'anallah khusus dari Syafi'i. Kayaknya hanya Imam Syafi'i yang khatam 60 kali khatam dan aku hanya sampai 59 kali khatam. Perhatikan. Jadi apa yang saya ceritakan ini teman-teman, ingin kita berkontemplasi, ya, memikirkan bagaimana aku menyiapkan diriku untuk mencari ilmu di sini. Karena yang kita pelajari adalah ilmu tafsir, ilmu syariah, ilmu fiqih, ilmu dakwah, yang semua untuk berdakwah, untuk mengajar orang supaya mereka ikut Allah SWT. Nah, karena tugas kita besar dan ini tujuan mulia dan sangat agung, teman-teman, ayo siapkan hati kita seluas-luasnya sehingga teman-teman gak pernah bosan datang ke sini dan benar-benar menyimak apa yang dosen jelaskan dan benar-benar siap untuk mempelajari ilmu, bukan karena ujian, tapi ujian hanya untuk belajar, tapi bukan belajar untuk ujian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.